Emang benar Presiden Jokowi lebih dipercaya daripada Putin dan Joe Biden? Dan Joko Widodo memang gak ada habisnya. Baru-baru ini ada pernyataan menggelegar yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam suatu acara Rakernas di daerah Jakarta Rabu kemarin. Tito Karnavian menyebutkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan negara-negara yang ada di seluruh dunia. Menurutnya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo berada pada angka 77% dan itu dianggap sebagai angka yang mengagumkan serta sulit untuk dicapai dalam negara demokrasi modern. Tapi emangnya benar gak sih guys ucapan dari Mendagri kita ini? Yuk kita cek sama-sama ya. Kalau kita lihat dari laporan The Economist, memang Presiden Joko Widodo memiliki approval rating yang paling tinggi di dunia, bahkan melebihi sosok Perdana Menteri Narendra Modi yang baru saja memenangkan pemilu India dengan partainya. Bahkan tingkat kepuasan Presiden Jokowi jauh melebihi pemimpin negara-negara maju yang ada di kawasan Eropa maupun Amerika Serikat. Misalnya kalau kita bandingkan dengan Presiden Amerika Serikat yaitu Joe Biden yang tingkat kepuasan masyarakatnya hanya berada di kisaran angka 39%. Lalu Presiden Prancis Emmanuel Macron yang berada di angka 22%. Lalu Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak yang mengakhiri masa jabatannya dengan tingkat kepuasan pada angka 26% saja. Perbandingan ini menjadi bukti yang dapat dilihat oleh semua masyarakat Indonesia maupun dunia bahwa Presiden Jokowi dianggap berhasil untuk membangun Indonesia hingga mendapatkan tingkat kepuasan paling tinggi di dunia jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang menerapkan sistem demokrasi. Tentunya hal ini tidaklah mudah untuk dicapai Presiden Jokowi karena mempertahankan tingkat kepuasan publik yang tinggi dalam periode panjang adalah tantangan yang sangat besar, terutama dalam era informasi digital sekarang ini di mana kritik dapat datang dari mana saja. Sebuah negara demokrasi seperti Indonesia itu punya dinamika politik yang sangat kompleks, di mana banyak sekali kepentingan masyarakat Indonesia harus diakomodasi oleh pemerintah. Jokowi dengan gaya kepemimpinannya berhasil memenangkan hati rakyat dengan membangun koneksi emosional dengan masyarakat melalui kebijakan-kebijakannya yang pro rakyat. Dan ini berhasil membuat Jokowi menjadi kepala negara yang paling dicintai di seluruh dunia. Namun hal yang patut diacungi jempol adalah kemampuannya Presiden Jokowi untuk menggunakan tingkat kepuasan yang tinggi ini sebagai alat untuk berbicara dalam banyak forum internasional. Karena ketika seorang pemimpin memiliki dukungan yang kuat dari rakyatnya, maka secara tidak langsung memiliki kepercayaan diri yang lebih besar untuk menyuarakan pandangannya dan kepentingan negara di kancah global. Salah satu contohnya adalah ketika Presiden Jokowi dengan tegas menyampaikan pandangannya terhadap isu-isu global yang dianggap sensitif dalam forum internasional. Contohnya adalah ketika Presiden Jokowi tidak segan-segan untuk menyuarakan dukungan Indonesia untuk Palestina pada forum APEC Economic Leaders November lalu. Jokowi dalam forum tersebut bahkan berani untuk mendesak para pemimpin APEC untuk menghentikan genosida yang berlangsung di Gaza. Citra baik dan dukungan masyarakat terhadap Presiden Jokowi juga dapat menjadi alasan banyak negara mempercayai kepemimpinan Jokowi dan Indonesia sebagai bagian penting dari forum-forum maupun kerjasama-kerjasama internasional. Contohnya adalah Indonesia yang didaulat menjadi presidensi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, lalu Indonesia yang diberikan kesempatan menjadi presiden G20, Indonesia yang diberikan kesempatan menjadi tuan rumah World Water Forum, dan masih banyak prestasi lainnya. Tapi kalau kalian perhatiin ya guys, dalam forum-forum dunia ini, para pemimpin dunia tersebut sedang berfoto bersama. Posisi Presiden Jokowi itu jarang sekali loh berada di pinggir dan lebih sering berada di tengah. Ini menunjukkan posisi Indonesia yang diperhitungkan oleh dunia. Yang salah satu alasannya adalah tingginya tingkat kepuasan masyarakat Indonesia terhadap Jokowi. Namun dengan berakhirnya masa jabatan Jokowi Oktober nanti, muncul tantangan baru. Harapan yang tinggi kini tertuju pada presiden dan wakil presiden terpilih, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk melanjutkan estafet dari Presiden Jokowi agar Indonesia tetap terhormat di forum internasional. Kita berharap kepemimpinan mereka dapat mempertahankan dan bahkan meningkatkan posisi Indonesia di mata dunia. Kita semua ngerti kalau ini bukan tugas yang mudah,
Mengingat Prabowo Gibran harus bekerja keras untuk menjaga tingkat kepuasan publik yang sudah tinggi serta membangun reputasi di panggung internasional. Reputasi ini jadi sangat penting bagi Indonesia karena keberadaan dan juga peran aktif Indonesia di kancah internasional memberikan banyak manfaat bagi negara kita. Melalui keterlibatan yang aktif dalam forum internasional, Indonesia dapat menyuarakan kepentingannya, membangun aliansi strategis dan mendapatkan akses ke berbagai peluang kerjasama ekonomi, teknologi, dan keamanan. Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin di kawasan Asia Tenggara dan dunia. Oleh karena itu, kepemimpinan yang kuat dan visioner sangat diperlukan untuk mengarahkan negara ini menuju masa depan yang lebih baik. Presiden terpilih kita Prabowo Subianto dikenal sebagai figur yang tegas dan memiliki pengalaman panjang di bidang militer dan politik internasional. Sementara itu, Gibran bisa membawa semangat muda dan inovasi dalam pemerintahan Indonesia ke depannya. Kita tentu berharap kombinasi keduanya ini dapat menciptakan kepemimpinan dengan sinergi yang positif untuk membawa Indonesia bisa berbicara lebih banyak lagi di dunia internasional. Prabowo Gibran pasti belajar dari keberhasilan Presiden Jokowi, terutama dalam hal membangun koneksi dengan rakyat dan meningkatkan citra Indonesia di mata dunia. Prabowo Gibran pasti mampu melanjutkan berbagai program pembangunan yang telah berjalan serta melakukan inisiatif baru yang relevan dengan perkembangan zaman. Dan sekarang tugas kita semua sebagai masyarakat Indonesia adalah memberikan dukungan penuh terhadap Presiden dan Wakil Presiden terpilih kita, namun juga tetap memberikan kritik yang membangun. Mas Gibran juga bilang sejak menjabat menjadi wali kota Solo kalau ia terbuka terhadap segala kritikan dan masukan dari berbagai pihak. Meski banyak juga yang sering membuli maupun menghina, Mas Gibran tetap santai dan tetap bekerja menjalani kewajibannya sebagai wali. Dari seluruh elemen masyarakat, yakin deh kalau Prabowo Gibran bisa mensukseskan kerja Presiden Jokowi sebelumnya untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045. Gimana menurut kalian? Bangga sama Presiden Jokowi dan percaya sama pemerintahan Prabowo Gibran nanti? Komen di bawah ya.